Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari keluarga Happy Sword Family yang dikasih Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat segala kebaikan kemurahan-Mu buat pagi hari ini. Kami boleh bangun pagi hari dalam keadaan tubuh yang sehat. Sebentar kami akan mendengarkan renungan pagi hari, biar apa yang kami dengar boleh menguatkan kami, boleh meneguhkan kami untuk kami boleh tetap setia kepada Bapa. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Renungan pagi hari ini saya beri judul dilayakan Tuhan. Saya akan bacakan dalam Lukas 15 ayat 18 sampai 19 demikian firman Tuhan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Di ayat 16 dikatakan, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tapi kita tahu bahwa seorang Bapa itu mempunyai hati yang, ini bicara Bapa yang normal ya. Bapa yang normal dia akan mengasihi anak-anaknya. Bagaimanapun keadaannya dia akan mengasihi. Terlepas dia anak ini menghormati dia atau enggak, yang pasti dia akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Seorang Bapa yang benar dia akan mengasihi, dia akan mengajar anaknya supaya anak itu boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ketika seseorang itu berdosa, apalagi terhadap orang tuanya, dan ketika juga dia menyadari dan dia mau kembali, biasanya ada suara-suara yang dia dengar. Suara itu baik itu mungkin dari pikirannya sendiri atau dari suara yang lain. Yang pertama, ketika kita ingin menjadi layak di hadapan Tuhan dan di hadapan Bapa kita, biasanya iblis itu mendakwa kita. Yang pertama iblis itu pasti akan mendakwa kita. Dia akan mengingatkan segala dosa-dosa kita, pelanggaran kita, segala sesuatu yang tidak baik. Tuhan pasti iblis itu mengingatkan segala sesuatu yang tidak baik itu yang sudah kita lakukan. Sehingga ketika kita mau kembali, kita diingatkan. Akhirnya kita merasa, wah, kita ini kok rasanya kotor sekali ya. Kok kita ini rasanya tidak layak lagi disebut sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak Bapa. Tapi yang kita tahu bahwa ketika di dalam anak yang terhilang ini, ketika anak itu mau bertindak, dia mau melakukan apa yang menjadi kesadarannya untuk dia kembali, kalau dia lakukan, Bapa itu akan menerima dia dengan sukacita. Makanya ketika anak itu kembali, kakaknya gak senang. Kakaknya itu marah juga. Kenapa? Wah, Bapak ini anak yang udah kurang ajar. Dia minta warisan sebelum Bapak meninggal. Dia menghabiskan dikatakan dengan pelacur-pelacur. Dia kembali dikasih baju yang indah, dikasih cincin, dikasih lembut yang tambun. Sedangkan aku, katanya, sudah melayani Bapak bertahun-tahun, gak pernah menyakiti Bapak, gak pernah melawan Bapak. Kambing kecil aja gak pernah dikasih untuk dia bisa bersukacita dengan teman-temannya. Tapi hati Bapak itu berbeda dengan hati orang lain ya. Kalau Bapak itu ketika dia mengasihi, dia akan memberikan yang terbaik. Bahkan dikata mengorbankan dirinya sendiri juga mungkin dia tidak akan pernah takut. Kita juga sebagai orang tua, ketika kita menjadi orang tua, kita punya anak, kita itu rela untuk menggantikan nyawa kita buat anak kita. Apalagi Tuhan yang telah menciptakan dunia ini, dia yang telah menyelamatkan dunia ini dengan anak yang tunggal. Dia akan memberikan yang terbaik buat kita sebagai anak Tuhan. Yang pertama, iblis itu mendakwa, dan yang kedua, Tuhan itu pasti melayakan. Jadi biasanya kontra, pasti iblis dengan Tuhan itu pasti kontra. Yang satu membuat kita tidak layak, dia mendakwa kita, sedangkan Tuhan akan melayakan hidup kita. Bapa kita melayakan kita. Makanya ketika anak itu kembali, anak itu belum sampai aja, bapaknya udah lari menemui dia, dipeluk. Dikatakan apa? Diberikan pakaian yang indah. Dikatakan juga diberikan cincin di jari-jarinya. Dan juga disembelih lembu yang tambun buat menyambut anak yang terhilang itu. Hati Bapa itu begitu luar biasa. Makanya kalau kita sebagai
anak kepada orang tua tidak hormat, betapa kurang ajarnya kita. Kenapa? Bapak kita itu sudah melayakan kita, dia rela memberikan nyawanya buat anaknya. Bagaimana kalau kita nggak menghormati orang tua kita? Mari kita sebagai anak Tuhan, ketika kita telah jatuh dalam dosa, mari kita kembali kepada Tuhan. Kita harus sadar. Jangan berpikir bahwa kita itu udah terlalu kotor, enggak. Ketika kita mau, segala dosa itu akan hilang. Ketika kita mau bertobat, Tuhan akan melupakan segala dosa-dosa kita. Ketika kita dosa dikatakan merah seperti kirmis, akan putih seperti salju ketika kita datang kepada Tuhan dan kita diampuni. Mari kita sebagai anak Tuhan, kita harus ingat bahwa Tuhan itu pasti akan melayakkan kita ketika kita datang kepada Tuhan. Jangan pernah kita terintimidasi dengan dakwaan iblis. Tapi biar apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, ketika dia sudah layakkan kita, mari kita terima itu dengan sukacita. Supaya apa? Supaya iblis tidak mendakwa kita lagi. Biar renungan pagi hari ini boleh mengingatkan kita bahwa ketika kita mau datang bertobat, Tuhan akan melayakkan kita. Dia tidak akan pernah mengingat lagi masa lalu kita. Dia tidak akan pernah lagi mengingat dosa-dosa kita. Biar firman Tuhan pagi hari ini atau renungan pagi hari ini boleh menguatkan kita, boleh menyadarkan kita bahwa kita sudah dilayakkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Buat firman-Mu yang menguatkan kami, yang mengingatkan kami bahwa ketika kami datang, ketika kami mau bertobat, Engkau pasti akan melayakkan hidup kita. Sekotor apapun hidup kami, sekotor apapun tindakan kami, Engkau akan melayakkan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.